Ada keinginan yang tidak tercapai dari dia, dari orang tua, tidak meminta ke orang tua, tidak dikasih, ngamuk ae lah. Nah, dulu raya pemerah dikei motor minggat kan gitu. Nonton gitu, lihat anak, apalagi nonton anak. Wah, caranya seperti ini. Timbullah nafsu-nafsunya. Dia praktekkanlah ke pacarnya. Gitu. Yang ini yang terjadi, dan yang lebih heboh lagi nanti di video ke. Nanti kalau pacarnya udah putus, diancam, kowe nek ora balen aku videomu tak sebar. Akhir-akhir ini kita dihebohkan dengan terjadi banyaknya kasus kekerasan terhadap anak. Yang terbaru ada di Kota Semarang, di mana salah satu siswa anggota Paskibraka yang konon katanya ditembak oleh anggota atau oknum dari aparat kepolisian. Dan hari ini kita tidak berbicara soal kasus yang ada di Semarang, namun kita berbicara secara umum bahwa di sekitar kita ternyata banyak juga kasus kekerasan yang terjadi terhadap anak. Korbannya adalah anak-anak. Bagaimana untuk mengupas persoalan ini sudah hadir di studio Rasan-Rasan Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sukoharjo. Siap, Mas Heru. Haji Harmadi SH MH. Selamat datang. Selamat Pak datang. Bos, sudah lama nggak ketemu kita ya. Siap. Khususnya ketemu di sini. Kalau di lapangan kan sehari-hari bertemu. Sehat, Bang? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah. Nampaknya ini sudah seger, habis pilkada seger ya? Ya, seger-seger dipaksakan. Enggak, bercanda. Iya, Pak Kastel. Siap. Menarik sekali kalau kita berbicara soal kekerasan terhadap anak. Ya. Yang mana kadang orang berpikir anak-anak jadi korban kekerasan, anak-anak juga sebagai pelaku kekerasan itu sendiri. Ya. Kalau kita berbicara secara spesifik, sebenarnya seperti apa sih latar belakang atau banyaknya kasus yang terjadi di ranah ini, khususnya di wilayah Kabupaten Sukoharjo? Kan ada beberapa kemarin kasus yang seperti yang ada di salah satu pondok pesantren yang ada di Grogol itu. Ini apa sih sebenarnya kalau kita gali lebih jauh itu? Sebenarnya salah sopo sih? Oh, salah jenengan. Terima kasih Mas Heru. Jadi kalau kita berbicara tadinya yang sampaikan anak ya, bicara kekerasan terhadap anak, kekerasan kan tidak hanya fisik, tapi seksual juga. Nah, ada psikologis juga ya. Psikologis juga. Tapi perlu kita garis bawahi dulu. Anak ini di Undang-Undang Perlindungan Anak ataupun sistem peradilan pidana anak ada 3 kategori. Satu, anak sebagai pelaku, ya, atau yang melakukan kejahatan. 2, anak sebagai saksi. 3, anak sebagai korban. 3 tipe ini semuanya ada perlindungannya. Ada perlindungannya. Nah, terkait pertanyaan jalan tadi, apa sih ini yang menyebabkan terjadinya maraknya ini? Ya, ada beberapa faktor. Ada beberapa faktor yang membuat anak melakukan tindak pidana. Ada banyak sebenarnya. Tapi yang saat ini yang lagi tinggi karena satu masalah adanya medsos. Medsos ya. Medsos. Pengaruh medsos. Pengaruhnya luar biasa medsos. Kalau jangan lihat beberapa tawuran atau mungkin perkelahian antar pacar, salah satunya adalah saling tantangan di medsos. Itu sering sekali. Tetapi ada juga penyebab lainnya. Kalau kita lihat contoh kasus yang di Sukoharjo yang real ya, yang kebetulan kami juga menangani di Kejaksaan Sukoharjo. Itu salah satunya adalah kenakalan remaja karena ya ada kenakalan remaja di situ. Masalah rokok. Kenakalan remaja di situ ada persoalan sudah berhubungan dengan rokok ya. Ya. Itu baru rokok. Belum nanti ya, mohon maaf, mungkin di daerah lain ada yang miras, ada yang narkoba, ngompas, narkoba dan lainnya. Lengkap kan itu. Mau limo lah itu. Nah, cuma di sini kalau jenengan lihat saat ini anak SMP, SMA sudah terlalu sering merokok. Lihat di jalan itu sudah sangat santai sekali mereka merokok. Nah, itu dari awal itu akhirnya salah paham terkait rokok, akhirnya terjadi penganiayaan hingga meninggal dunia.
Nah, ini ada catatan penting juga. Kemarin ini perkara sudah kita lakukan penuntutan. Kita tuntut 7 tahun maksimal kan, maksimal 7 tahun 6 bulan. Oke. Jadi di Undang-Undang Perlindungan Anak itu, ini kan pasal sangannya 80 ayat 3, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Maksimalnya apabila pelakunya dewasa adalah 15 tahun. 15 karena tahun. mengakibatkan mati. Orang meninggal. Ya. Betul. Tapi kalau anak-anak, karena anak-anak itu ada pembatasannya. Pembatasannya itu untuk pidana 15 tahun. Maksimalnya double jatuh kepada anak adalah 7 tahun 6 bulan. Kalau orang dewasa 15 tahun, kalau pelakunya anak-anak maksimalnya 7 tahun. Maksimal ya, ini perlu digarisbawahi. Maksimalnya 7 tahun. 7 tahun 6 bulan. Oh. Nah, dan undang-undang ini, undang SPPA itu dibuat di tahun 2011. Iya. Ini contoh kasusnya yang di Sukoharjo. Kalau kita menilik perkara di Penajam, anak membunuh 4 orang. Yang ada di Kalimantan apa itu? Penajam Pasir Utara itu kan? Betul. Iya. Satu anak membunuh 4 orang. Sempat geger kan itu? Betul. Nah, sementara undang-undang kalau kita lihat dari pasalnya pembunuhan berencana kan bisa mati ya. Mati. Khusus anak tidak boleh. Oh. Ada pembatasannya. Oh gitu ya. Itu di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Untuk khusus pidana yang dikenakan kepada anak untuk mati seumur hidup atau 20 tahun, maksimal hanya 10 tahun. Hanya 10 tahun. Pokoknya mati kok mateni wong piro ya 10 tahun. 10 tahun. Tidak berlaku kemana. Itu memang dijamin di konvensi internasional ya. Oh, iya. Jadi permasalahannya adalah apa? Saat ini masyarakat belum bisa terima hal itu. Dari keluarga korban Terutama itu ya, korban. dari keluarga korban karena nyawa sudah hilang dengan seperti ini. Cuma kok tuntutannya atau hukumannya serendah itu ya. Tetapi apapun itu, karena memang itu sudah ada konvensi anak tadi ya. Artinya kan secara hukum aturan ini memang sudah berlaku secara internasional. Kaitannya dengan dan sudah diadopsi oleh Indonesia juga. Sudah diadopsi oleh Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tadi. Memang kenapa ini riskan, karena anak itu punya hak hidup yang lebih panjang. Dan dijamin oleh konstitusi kan. Jadinya pertimbangannya itu tidak boleh dihukum mati. Karena mereka masih punya masa depan yang panjang, cerah, atau terlepas dari kasus yang sudah dilakukannya kan itu. Dan terlepas lagi nanti stigma negatif dari masyarakat. Cuma ada lagi ke ininya, undang-undang itu separuh dari pidana atau 2/3-nya, minimal separuh atau 2/3 dari pemidana itu boleh keluar. Ketika sudah menjalani 2/3 masa hukuman, diberi kemudahan untuk bebas bersyarat. Itu namanya lex spesialis untuk khusus anak. Jadi kami memberikan pemahaman di sini, jangan sampai nanti masyarakat juga. Ini katanya dituntut 7 tahun, divonis 7 tahun, baru berjalan 3,5 sudah keluar. Ini ada apa? Pasti kan timbul pertanyaan yang wah ini orang bener itu seperti itu. Bener kan Jojo kan sekarang itu pasal Jojo ora bener kan itu sudah selesai kalau sudah kita punya pemikiran semacam itu. Tapi memang itu sudah tertera dalam aturan hukum yang kita anut hari ini kan. Betul. Jadi kalau jaksa ini kan kalau menerapkan pasal kan harus sesuai dengan norma. Kecuali ada kebijakan atau mulai ada kebijakan RJ dari pimpinan itu beda. Kita ada normanya seperti itu ya kita melaksanakan seperti itu. Kecuali hakim. Ya contohnya tadi kasus di Penajam. Akhirnya divonis hakim 20 tahun. 20 tahun. Itu pun belum terima keluarga korban. Tapi ini kan keadilan dari sudut pandang korban. Nah, ada lagi keadilan dari sudut pandang anak itu sendiri dan masa depannya. Jadi memang harus ada berimbang. Makanya ada istilah keadilan itu abstrak. Memang benar. Di sisi yang lain menurutnya tidak adil. Di sisi yang lain juga menurutnya juga adil. Karena sudah mengacu itu. Ya, bahasa filsufnya seperti itu. Ada nilai-nilai keadilan di situ. Tergantung dari mana. Iya. Tetapi jangan sampai juga ketika nyuwun ngapunten, kalau ketika ada anak-anak yang dalam tanda kutip mereka nakal atau apapun itu melakukan kejahatan dan lainnya, terus berpegangan pada ini, wah aku paling yukur semene kan, itu juga ndak benar juga kan. Ya itu kayak gini, kalau di Indonesia ini kan tidak menganut satu perkara yang sama diputus sama.
Tapi contoh ngapunten, Bang. Yeah. Ketika ada satu pelaku anak-anak, taruhlah misal tadi tuntutan maksimalnya seperti itu. Yeah. Kalau itu pertama, ketika di lain waktu dia juga melakukan hal yang sama dan posisinya masih dalam ranahnya Undang-Undang Perlindungan Anak, apakah hukumannya juga akan sama atau ada akumulasi lagi? Oh, ini berbeda karena ini bola bali wis dihukum sak mene iki ngene meneh. Ya. Kalau kami berpatosan pada norma. Oh, gitu. Sementara ada pembatasan terhadap anak ya kita nggak bisa lebih dari itu. Nanti kita melanggar undang-undang. Iya kan ketika kasusnya ternyata belum lama selesai, delalah belum lama keluar melakukan hal yang serupa dan umurnya masih anak. Bisa Sama jadi. Ya? Bisa jadi. Cuma kalau ini jarang terjadi, jarang sekali. Iya. Namun bedanya hakim sama jaksa ya, kalau hakim kan bisa memutus mulai rex vendingnya itu. Iya. Kalau kami kan harus sesuai dengan norma. Sesuai dengan norma. Makanya ada gium pelaksanaan norma dengan pelaksanaan norma dengan pelaksanaan di lapangan berbeda. Itu memang sering terjadi di sistem peradilan Indonesia, khususnya anak ini. Mungkin dengan kasus yang sama, beda hukuman, beda vonis, nah itu hal yang lumrah. Begitu. Oh gitu, siap. Saya tertarik kembali yang panjenengan sampaikan tadi. Ketika kita melihat latar belakang, khususnya yang ada di Sukoharjo, persoalannya sepele. Berada di dalam satu pondok, hanya persoalan karena rokok dan lainnya. Tetapi kalau yang kan persidangan sudah jalan, bahkan sudah divonis ya, 7 tahun atau apa itu. Nah, apakah hanya sesimpel itu rokok itu atau ada persoalan yang lain sih sebenarnya dari sisi si anak itu kalau berdasarkan penggalian materi atau pendalaman pada saat ada persidangan oleh JPU? Jadi kalau untuk sampai fakta seperti itu saya tidak paham karena saya tidak sidang ya. Cuma dari biasanya dalam penanganan perkara itu kan nanti ada laporan sosial, ada laporan psikologis anak. Itu biasanya diungkapkan salah satunya apa. Nah, mungkin biasanya selain dari faktor tadi kenakalan remaja, ada juga faktor keluarga. Mungkin mohon maaf, keluarga tidak harmonis. Mungkin di keluarga itu ada kekerasan fisik terhadap anak juga. Mungkin mungkin bapak kepada anak atau akhirnya orang tua terbawa. Kan gini, kita mohon maaf ya, kalau namanya anak kalau ada terjadi kekerasan ke dia, bisa jadi trauma dan trauma itu nanti diulang ke anaknya selanjutnya. Itu seperti apa ya? Aku biar dingin lagi bapakku, aku tak balik ke anakku. Ada seperti itu juga. Tapi kalau yang khusus yang Sukoharjo ini memang fokusnya di rokok ya. Di rokok dan memang pergaulan. Artinya dalam situasi semacam ini memang peran orang tua itu juga sangat besar sekali. Untuk membentengi anaknya dari hal-hal semacam itu. Jadi sampaikan Mas Heru tadi, faktor orang tua sangat berpengaruh ya terhadap tumbuh kembang anak, itu sangat berpengaruh lagi. Mohon maaf apabila orang tuanya ada perceraian atau bagaimana, itu korbannya ke anak, itu jangan akan menjadi bisnis anak juga kena. Selain itu ya satu keluarga, kedua faktor pendidikan. Pendidikan ya kembali lagi. Pendidikan dalam keluarga. Pendidikan normalnya. Kalau dulu kan kalau anak masih umur ya tahun 90-an ke bawah lah. Nah digablok bapaknya wis meneng ae. Saiki wani. Ada beberapa di tayangan media sosial itu bahkan itu membawa arit nguyak-uyak bapaknya itu kan juga arit itu miris sekali sekarang ini. Ini yang ngapunten. Terlepas dari hal yang semacam itu, pengaruh media sosial menurut dari panjenengan itu seberapa besar sih mempengaruhi secara pola berpikir anak dan psikologis anak? Ya. Jadi kalau pengaruhnya itu luar biasa ya. Besar sekali karena mungkin ya dari media sosial dia meniru. Ada keinginan yang tidak tercapai dari orang tua, tidak meminta ke orang tua, tidak dikasih. Ngamuk lah. Nah, dulu raya pemerah dikei motor minggat kan gitu. Nah, sekarang ya lain. Pernah tuh Bang? Ora. Mbok kira iki pengalaman pribadi. Ya tak pikir seperti itu. Karena kan runtut sekali karena kalau ini menceritakan tempo dulu kan itu ya. Zaman dulu seperti itu kan memang betul sekali bahwa saya juga sempat mengalami masa-masa seperti itu di mana ada teman saya saya nggak berbicara saya ya, teman saya minta ke orang tuanya atau dituruti lungo kan itu. Tapi kan sekarang pengaruhnya sangat berbeda sekali. Mereka tuh
ngapunten uripe iki wis karo iki gitu. Semua informasi itu masuk. Betul. Salah satu di Kartosuro kemarin. Ini. Kartosuro itu ya. Nah. Yang kemarin jadi rame yang salah satu SMP itu ya. Ini juga sangat memprihatinkan sekali. Maksudnya dari segi HP ini kan luar biasa ya. Mohon maaf kalau kita lihat konten di medsos, mungkin IG, Twitter atau X sekarang TikTok terutama itu. Kalau buka yang mesum aja banyak, gitu. Iya. Nah, kita sendiri kalau scroll gini, kalau saya pengajian, scroll pengajian, Bang. Saya Gus Bahal, Mas. Iya, kalau Gus Bahal langsung muncul, bukan yang jualan es loh ya. Bukan yang itu, tapi kalau saya scroll oh iya Gus Bahal itu. Ya. Jadi kalau kita scroll itu, kan akhirnya orang nonton. Iya. Nah, orang nonton begitu lihat anak, apalagi nonton anak. Caranya seperti ini. Timbullah nafsu-nafsunya. Dia praktekkanlah ke pacarnya. Gitu. Yang ini yang terjadi dan yang lebih heboh lagi nanti di video ke. Ya. Nanti kalau pacarnya udah putus diancam, kowe nek ora balen aku videomu tak sebar. Ya. Itu juga ada. Terjadi waktu perkara saya yang lama juga ada. Dan kemarin yang lagi viral itu katanya yang yang disabilitas itu katanya ngapunten memperkosa mahasiswi. Modusnya juga seperti itu katanya. Katanya. Nah, berarti kan besar sekali pengaruh medsos. Dari modus-modus sama motif-motif dari tindak pidana terjadi itu salah satunya dari. Kalau kita berbicara Sukoharjo sendiri, Kabupaten Sukoharjo, di beberapa catatan berdasarkan catatan yang saya buka kemarin kan yang dari di P3 apa itu yang provinsi itu dinas terkait itu ada beberapa kasus sepanjang tahun 2023 sampai dengan Februari 2024 ada beberapa kasus kekerasan terhadap anak. Ini kalau menurut dari kacamata panjenengan sendiri di Sukoharjo itu terjadinya kasus kekerasan terhadap anak itu lebih karena faktor ekonomi keluarga, salah pergaulan, atau sudah semakin masifnya pengaruh-pengaruh media sosial yang ada saat ini. Sukoharjo berdasarkan data tadi ya, kan kalau kami berdasarkan data perkara ya. Betul. Orang melakukan tindak pidana, anak melakukan tindak pidana itu kan dasarnya apa? Di antara medsos ataukah tadi salah pergaulan ataukah kemiskinan. Apa tadi yang ketiga tadi? Apanya? Yang terakhir tadi. Yang terakhir tadi. Nah, kalau itu kasusis ya, kalau di kasus kami yang terjadi saat ini, kalau untuk kekerasan seksual ataupun bujuk rayu anak untuk melakukan persetubuhan itu paling kebanyakan adalah medsos. Medsos ya. Medsos dan HP. Itu yang pertama. Karena apa? Ya tadi saya sampaikan. Nonton video di akun medsos atau dimanapun ternyata mudah sekali ya. Mudah menimbulkan hawa nafsu, praktek karo pacare. Bahkan ada yang dipraktekkan sama tetangga-tetangga sekitarnya atau adiknya atau bagaimana, yang penting dia untuk memuaskan nafsu dari medsos tadi dengan cara yang tidak benar tadi. Kedua yang salah pergaulan. Mungkin ya pada saat bergaul dengan teman-teman yang udah punya pacar, pacarku kayak dingenekke gelem lho, kowe mosok ora gelem. Biasa kata-kata buaya keluar kan. Ayo pacaran, pas pacaran terjadilah seperti itu. Jadi bujuk rayu juga. Dari apa ya? Sekarang kan tingkat kehamilan di tingkat SMA juga tinggi kan. Tidak hanya di Sukoharjo, mungkin di seluruh Indonesia. Di wilayah yang lain juga banyak tinggi sekali. Jadi semacam itu. Mereka itu melakukan perbuatan itu memang tidak berpikir dua kali. Memang secara umur mereka sudah matang. Sudah matang lah, 17 tahun, 16 tahun tuh saya kira bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar. Tapi karena apa ya? Karena tadi karena pengaruh dari lingkungan, media sosial, hawa nafsunya sudah tidak tertahankan. Dan keimanannya pun kurang. Ini perlu digarisbawahi, keimanannya. Kalau orang imannya kuat, saya kira dengan umur sekian masih bisa untuk menghindari hal tersebut. Makanya salah satu fungsi dari beribadah untuk yang tidak lain dan untuk mencegah hal semacam itu terjadi, untuk mengantisipasi situasi seperti itu terjadi dan mungkin berulang-ulang juga ya. Artinya kan memang ini tidak hanya ngapunten, tidak hanya orang tua, tidak hanya dari instansi terkait atau seperti panjenengan ini yang bisa melakukan pencegahan atau sosialisasi kepada masyarakat kaitannya dengan seperti ini kan.
Jadi di kami ini sebenarnya ada dua fungsi, Pak. Fungsi represif dan fungsi preventif. Ya, Kalau kebetulan di Intel bidang saya ini ada bidang namanya penyuluhan hukum. Jaksa masuk sekolah, jaksa masuk pesantren. Betul. Kami sebenarnya sosialisasi kami sekarang masif. Kami juga bersama dengan para kepala sekolah SMP khususnya untuk melakukan penyuluhan hukum. Nah, kita datang pakai seragam, kasih contoh kasus anak-anak yang di penjara untuk kekerasan fisik, kekerasan seksual, kita tamparkan di situ. Sebenarnya itu mereka mengenal. Iya, tapi ya namanya sosialisasi kan hanya terbatas, Mas. Terbatas. Apalagi Sukoharjo SMP banyak sekali. Kita hanya 14 orang. Untuk sosialisasi itu masif, tapi ya ini salah satu pencegahan. Di preventif tetap kita sampaikan, ke pesantren juga kita sampaikan. Nah, untuk yang represif, kita lihat kasus isinya. Kita sama penyidik, Polri, mungkin dan juga dari Kementerian PPA. Begitu ada perkara seperti ini, kita selesaikan perkara ini dengan baik dan benar. Kita florkan fakta persidangan, kita vonisnya berapa tergantung kasusnya. Kayak kemarin itu sampai 7 tahun ya, saya kira sudah sesuai dengan harapan masyarakat. Walaupun cuma 7 tahun maksimalnya. 7 tahun. Karena aturannya memang sudah di 7 tahun itu kan tidak bisa naik lagi. Sudah ada aturannya yang baku bahwa untuk anak-anak memang seperti itu. Oke, jadi setiap kali ada sosialisasi mungkin di sekolah atau di pondok pesantren atau dimanapun itu, teman-teman dari kejaksaan itu sudah menyertakan gambar-gambar video yang ini loh akibatnya ketika melakukan tindakan semacam ini. Itu ya ngena juga ya sebenarnya. Sebenarnya mengenai, Mas. Sebenarnya kalau videonya enggak cuma foto, video ya keluar. Maksud saya kan, ini loh efeknya ketika melakukan tindakan semacam ini. Sebenarnya itu mereka menarik juga, banyak pertanyaan juga. Gitu. Ya kan mereka ini mohon maaf, masa pubertas kan. Iya. Begitu masa pubertas ini keinginan tahunya tinggi. Tapi keinginan tahunya tinggi tidak ada batasannya. Jadi ini lurus-lurus saya. Betul. Ya kan? Lontrong terus akhirnya ngaku belok gitu. Tapi nek ketika ngaku belok ya beloknya kok kayak belok kagak, belok sithik, belok sithik. Nang ini tok repot malah. Langsung lucur kan gitu. Iya. Nah, itu salah satunya. Sebenarnya kami sudah udah masif ya dalam CMS, apalagi jaksa masuk sekolah ini kan kita galakkan masalah kekerasan seksual itu salah satunya. Siap. Jadi juga perlu, kalau menurut panjenengan ini kita berbicara soal kekerasan terhadap anak. Kalau menurut panjenengan sebenarnya sudah perlu tidak sih? Saya tidak tahu sih ada kurikulum secara khusus yang masuk ke sekolah atau mungkin ini muatan lokal sih sebenarnya. Masuk di situ terkait dengan bagaimana untuk pencegahan terjadinya tindakan-tindakan kekerasan terhadap anak, baik itu bullying, kekerasan seksual seperti yang Jenengan sampaikan tadi, atau hal-hal yang lain. Perlu enggak sih sebenarnya? Ini kalau pandangan kami secara pribadi ya, memang saat ini tingkat SMP, mereka anak saya kan SMP ya, sudah dapat pelajaran itu sebenarnya, Mas. Sudah ada ya? Sudah ada untuk pelajaran seperti itu, bagaimana reproduksi, terus bagaimana orang ya, ini yang tentang seksual lah. Tetapi kalau khusus untuk bullying itu memang kurang kan? Ya kurang. Betul. Bullying itu kurang. Apalagi sekarang kalau kita runut lebih jauh lagi ya, namanya anak sekolah kan mungkin ya zaman jenengan sama zaman sekarang beda jauh. Dulu kita belum ada HP. Gitu. Pendidikan kita bahasa Inggris pun SD saya belum dapat, Mas. Belum dapat. Sekarang SD udah dapat. Ini sebagai contoh ya. Perkembangan zaman yang begitu pesat. Nah, ini terjadi juga di konteksnya seperti ini. Jadi begitu saat ini SD ini kayak beda jauh dengan zaman kita. Beda jauh dengan zaman kita. Begitu ada perubahan masuk, perubahan teknologi yang biasa dibendung ini, anak-anak filternya kurang, ya terjadi akhirnya. Tapi kurikulum ini memang harus, kalaupun tidak masuk kurikulum, tapi dimasukkan di salah satu bentuk ekstrakurikuler atau mulok ya sebenarnya. Mungkin pas acara itu loh, acara namanya yang siswa baru itu MOS atau apa. Nah, itu dimasukkan. Tapi MOS kan sifatnya hanya beberapa hari. Tidak secara kontinu setiap mungkin dalam satu minggu misalkan satu pekan kan ini ada pelajaran ini. Atau mungkin bisa juga dimasukkan di dalam sistem kurikulum tapi lebih soft ya untuk apalagi untuk anak-anak SMP SMA. Karena yang ngapunten, kalau saya juga tidak paham sekarang jam belajar pendidikan agama itu berapa jam dalam satu minggu itu kan. Karena yang ngapunten, kalau di sekolah-sekolah yang sifatnya
basisnya adalah sekolah keagamaan, basisnya agama, misalkan ada kan Muhammadiyah, NU atau sekolah Kristen yang lain itu kan mungkin basic agamanya lebih kuat, pelajaran agamanya lebih kuat. Nah, kalau yang ada di sekolah-sekolah negeri itu saya kurang paham berapa jam sih waktunya. Ketika itu nanti mungkin ditambah, bisa jadi itu juga akan setidak-tidaknya untuk mengurangi terjadinya hal-hal semacam itu bagi anak. Benteng lah ini misalkan. Jadi memang ada pembedaannya antara sekolah anak dengan sekolah negeri, mohon maaf, dengan sekolah berbasis agama memang dari segi jam pelajaran berbeda. Iya. Jam pelajaran berbeda itu juga sebenarnya juga ngaruh. Ngaruh juga. Nah, tapi kan kalau namanya negeri kan kita nggak bisa ini ya, karena negeri kan untuk seluruhnya. Iya. Untuk semua agama. Beda dengan sekolah ini. Tetapi ya mungkin di negeri nanti dalam sistem kurikulumnya kalau semuanya ajarannya agama Islam ya dinaikkan jamnya atau agama Kristen atau dinaikkan juga ditambahi. Ada pelajaran-pelajaran khusus yang menyangkut hal-hal yang nanti bisa merebrand otak anak ini untuk intinya berpikir dua kali lah. Berpikir dua kali akan melakukan itu. Atau bisa juga dengan seperti yang jenengan sampaikan tadi, durasinya jaksa masuk sekolah itu lebih dipertebal. Oh iya. Ya kan, artinya materinya seperti ini bisa ditambah lagi. Karena apa? Biar anak-anak itu juga paham. Oh, konsekuensi dari tindakan seperti ini seperti ini. Mereka kan lama-lama kan jadi mikir. Ya betul. Di SMP sudah seperti itu, di SMA tambah meneh. Ngujek sora nggawe perkara, maksudnya tidak melakukan tugasnya sebagaimana mestinya, penuntutan dan lainnya, penyidikan dan lainnya, malah sosialisasi terus. Oh iya betul. Jadi ya itu tadi dua fungsi, preventif dan represif. Oh iya. Itu. Tapi ada perlu penggarisbawahan di sini terkait ini kebanyakanlah korbannya perempuan nih. Korban perempuan ya rata-rata ya. Yang seksual ya, anak-anak yang perempuan itu luar biasa sekali. Selain dia nanti traumanya di pas kejadian, kedepannya juga masih trauma. Jadi ini penggarisbawahan saya bahwa memang korban sebagai anak perempuan sebagai korban ini memang untuk pemulihannya butuh waktu yang lama. Bahkan traumatisnya itu mungkin bisa sampai psikologisnya berarti yang selalu akan melekat bahwa dulu kita pernah atau saya pernah mengalami situasi semacam ini dan akan kalau dia nggak kuat imannya atau nggak kuat support dari keluarganya, ujung-ujungnya malah nyuruh ngapunten. Bisa ketemu sekali lebih parah lagi. Itu karena selama ini yang saya baca di perkara-perkara yang saya tangani yang dulu-dulu juga korbannya hampir semuanya perempuan. Artinya memang peran berbagai pihak terutama orang tua dan keluarga itu sangat-sangat penting untuk mencegah terjadinya hal-hal semacam ini. Bukan berarti memperketat untuk anak itu bersosialisasi dengan temannya, tetapi ini lebih pada pencegahan agar anak tidak sampai terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif. Gitu kira-kira ya. Betul. Iya, betul sekali. Nah, ini berarti kalau yang untuk yang Kartasura itu kasusnya sudah. Jadi ini karena kita mendengar begini. Ini yang jadi korban itu adalah kakak kelasnya. Kalau saya tidak salah menerima informasi itu, iki adik kelas malah wani macam-macam, maruh kakak kelasnya berarti ini luar biasa. Ya, mentalnya bagus berarti. Mentalnya sing ra bener iki bener iki. Kalau dari kasus ini yang berjalan, memang kami belum bisa komentar lebih karena memang belum sampai di persidangan, penyidik masih pra penuntutan, mungkin sudah berkas tapi pra penuntutan. Tapi dari sini bisa jenengan simpulkan sendiri kan. Ini SMP loh. SMP. Nah, SMP udah melakukan seperti itu loh. Melakukan pada kakak kelasnya meneh. Ya, kelasnya lagi. Atau jangan-jangan si adik kelas ini memang nunggak, jadi umurnya wis dhuwur. Ngomong-ngomong nunggak, enggak tahu. Oh, maksudnya kan gitu loh. Kita juga enggak tahu, tapi luar biasa sekali. Ya. Ini sebenarnya miris, bukan ngapunten. Sebenarnya tugas-tugas semacam ini, sosialisasi dan lainnya, tidak hanya menjadi ranahnya ngapunten teman-teman di kejaksaan kaitannya dengan tindakan preemptif tadi. Elemen masyarakat dan semua yang berkepentingan dengan masa depan anak ini kan sebenarnya harus sinergi. Tidak hanya pemerintah sudah menyediakan mungkin fasilitas. Tadi undang-undang sudah payung hukum sudah ada. Saya sampaikan undang-undang tadi sudah memayungi anak sebagai korban, anak sebagai pelaku, anak sebagai saksi. Kemudian juga harus diimbangi oleh peran serta keluarga. Betul.
keluarga, terus kemudian masyarakat juga. Masyarakat kalau ada peristiwa seperti ini ya segera aktif. Pak RT mau kepala desa segera laporkan ke polisi. Mau ada perbuatan-perbuatan yang kira-kira sudah meranah seksual atau ranah kekerasan terhadap anak. Jadi laporkan. Kalau enggak kan ya kadang-kala kan gini, mohon maaf, kadang-kala ada perkara yang menimbulkan kekerasan fisik terhadap anak ya. Dari perkelahian didamaikan, selesai, bisa kembali neh. Kadang seperti itu. Kadang dilema juga. Ya inilah yang dibutuhkan sinergitas. Ada juga dalam satu perkara ada anak yang ngapunten tidak mampu, dia mengambil sesuatu yang bukan punyanya. Pada akhirnya kan mungkin di masyarakat itu juga kadang-kadang ya wis diampuni sih atau apa dan lainnya. Akhirnya mereka tapi satu ketika melakukan tindakan serupa. Ya itu karena budaya kita pokoknya tinggi bro. Jadi karena contoh ya sama tetangga lah, kayak kekerasan fisik ataupun kekerasan seksual lah pada korbannya anak juga. Wes lah sudah make wae masalah kita. Maka ada kalau yang kekerasan seksual itu yang kasihan ceweknya. Kasihan. Tapi ya kita lihat dulu kasusnya bagaimana. Tapi begitu korbannya sudah trauma di dalam, ternyata kemudian tidak diproses pelakunya, lebih trauma lagi. Saya jadi tertarik begini, dalam kasus seperti itu, oke, korban cewek, pelakunya adalah mungkin boleh dikatakan juga anak. Si pelaku ini kadang-kadang kan dia ditanya mungkin oleh penyidik atau siapa, kamu melakukan ini tahu dari mana, dari mana? Pada akhirnya ujung-ujungnya dia akan mengatakan saya pernah melihat di tayangan medsos. Apakah dia juga bisa dikatakan korban dari masifnya medsos yang negatif tadi atau tetap dia ya pelaku bukan korban? Ya, kalau lihat dari modusnya tadi ya, memang dia pelaku untuk tindak pidananya itu, tapi dia juga korban. Dia juga korban untuk penggunaan medsos. Betul, dia dapat informasi yang seperti itu soalnya kan. Makanya sekarang kan untuk anak SMP, SD, SMP ini peran orang tua untuk pengendalian medsos sangat prioritas. Karena yang ngapunten hari ini relatif saya juga punya anak ya usia SMP juga, jadi kan juga saya katakan pengendalian ponselnya itu juga sudah agak kedodoran, artinya kadang lu ada di password lu bang, ada di password kita tidak tahu atau apa, kadang sebentar kalau yang di password berarti istri juga di password ya? Oh nah ini anak, ini anak, kita berbicara anak, ini bukan curhat ya. Jadi seperti itu. Jadi untuk mengendalikan itu juga agak kesusahan karena cah saiki ya luwih pinter. Ya memang harus tegas mas. Ini mas bro, tegas harus tegas. Anak mungkin Sabtu Minggu itu HP-nya, pas main HP itu juga dengan dampingi itu. Tapi kan itu kita bisa membendung. Belum nanti kalau ketemu sama temennya liane main HP dia cuma pelinguk kan itu juga kasihan. Betul. Kalau kadang-kadang juga pendidikan sekarang ya dari sekolah itu juga via HP ya, mengharuskan pakai kadang kan dia dan itu tidak bisa tolak, tidak bisa kan. Tapi ya kontrol orang tetap harus, jangan harus punya kontrol yang saya siasati. Kalau saya apa yang tak siasati, pokoknya tak tukoknya kuota. Jadi ketika dia internetan itu hanya wifi di tempat saya di rumah. Berarti ini nek engko tak tes dulu. Misalkan tidak ada di luar ting, wah ini nyantol wifi berarti dia ada di tempat yang berbeda nyantol wifi. Tapi sudah dipegang HP berarti ya. Sudah. Enggak tak pegang sih sebenarnya, dia pegang sendiri. Siap. Ya Pak Kastel, menarik sekali perbincangan kita pada kesempatan hari ini. Tetapi sekali lagi bahwa siapapun itu punya tanggung jawab dan punya empati atau apa ya untuk mencegah terjadinya tindakan seperti ini. Artinya jangan sampai anak-anak kita yang merupakan nanti adalah penerus atau generasi emas dari bangsa kita ini harus hancur gara-gara kasus-kasus yang ngapunten belum seharusnya mereka masuk. Jadi kalau boleh saya nyuwun statement dari panjenengan sebelum kita mengakhiri perbincangan pada kesempatan hari ini, apa sih yang perlu digarisbawahi dari entah itu orang tua, pihak sekolah atau masyarakat pada umumnya untuk mengantisipasi terjadinya situasi semacam ini yang bisa mengancam masa depan mereka sendiri. Jadi
perkara anak ini bukan perkara yang simpel ya. Ini tidak hanya dibutuhkan oleh support tidak hanya dari orang tua. Ini ada sinergitas, sinergitas antara orang tua, masyarakat, pemerintah, dan aparat. Jadi ini harus kerjasama satu sama lainnya. Ada perkara anak ataupun pelecehan anak ataupun kekerasan anak, termasuk yang perlindungan anak, tidak boleh menyalahkan salah satu pihak saja, tapi harus berkesinambungan, harus saling sinergi. Ya mungkin kalau kita salahkan orang tua dari pihak masyarakat mungkin kurang support. Kalau kita salahkan masyarakat, orang tua atau pemerintah kurang support. Sebenarnya ini tinggal butuh kerjasama. Karena masifnya angka kekerasan terhadap anak ini, maka sudah sewaktunya salah satu yang perlu diubah adalah sekarang revisi Undang-Undang Perlindungan Anak dan juga sistem peradilan pidana anak. Itu nanti yang belum dijangkau oleh tahun ini. Karena begini, undang-undang ini kan 2011 sudah dibentuk yang sistem peradilan pidana anak. Nah, ini kan sudah tahun 2024. Mungkin keadilan di waktu undang-undang itu dibuat 2011 sudah berbeda dengan keadilan saat ini dan perkembangan zaman. Jadi perkembangan zaman yang masif ini, pengaruh ITE yang luar biasa ini harus diimbangi dengan pengawasan dari segala pihak. Jangan sampai anak itu dewasa pada saatnya dan akhirnya terjadi pemidanaan, anak menjadi korban. Seperti yang jenengan tadi sampaikan, anak adalah penerus bangsa, itu benar, dan kita harus jaga secara mutlak bersama-sama dan didukung oleh berbagai pihak. Begitu Mas. Terima kasih sekali Pak Kastel. Jadi intinya bahwa semua pihak harus terlibat dan bekerja sama dalam penanganan dan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap anak-anak. Dan satu hal lagi juga yang tidak perlu dilupakan atau ditinggalkan adalah perlunya revisi Undang-Undang Perlindungan Anak. Karena sistem peradilan pidana juga. Karena tadi mungkin ada salah persepsi dari masyarakat. Loh, ini dijatuhi hukuman 7 tahun ternyata masih belum puas, masih belum menganggap itu belum adil. Dan ketika sudah menjalani 2/3 masa hukuman ternyata sudah boleh atau diperbolehkan secara undang-undang untuk bebas bersyarat. Jadi jangan salah artikan kadang-kadang seperti itu. Itu perlu dan pentingnya ada revisi tadi ya Bang ya. Matur suwun sekali, terima kasih sekali atas kerawan dan kedatangannya pada kesempatan hari ini. Dan coba terasan-rasan demikian tadi perbincangan kami dengan Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sukoharjo terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Anak atau kekerasan terhadap anak. Jadi satu hal yang saya garis bawahi bahwa kewajiban untuk melindungi, menjaga dan mencegah terjadinya tindakan kekerasan atau apapun itu yang terjadi pada anak bukan hanya tanggung jawab 1-2 orang, tetapi tanggung jawab kita sebagai orang tua, kita sebagai masyarakat, dan kita sebagai bangsa Indonesia. Tujuannya apa? Tujuannya untuk melahirkan generasi emas untuk Indonesia di masa yang akan datang. Bersama saya Om Heru di Rasan Salam. Terus sekali. Oke, bro. Next time.